Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsya Fadila. Saya dari kelas 3C Universitas Surya Kencana yang mengikuti MBKM di Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview materi yang diberikan oleh Dr. Ahmad Jaka Santos Wijaya SH LLM. Sistem hukum di Indonesia mengacu pada yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang 1945 Amandemen, lalu yang ketiga TAP MPR, yang keempat Undang-Undang, dan yang terakhir Peraturan Pelaksanaan. Nah, hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu saat di tempat tertentu. Hukum positif di Indonesia adalah hukum yang berlaku pada saat tertentu di Indonesia. Hukum tata negara. Bidang ilmu hukum yang mencakup tentang asas-asas dan pengertian-pengertian dalam ketatanegaraan dan aturan-aturan dasar mengenai struktur organisasi dan praktik ketatanegaraan. Lalu, hukum tata negara positif, hukum tata negara yang berlaku pada suatu saat di tempat negara tertentu. Hukum tata negara adalah arti luas yang disamakan artinya hukum negara. Hukum tata negara dalam arti sempit membedakan antara hukum tata negara dari hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan atau administrasi reh. Lalu istilah hubungan tata negara yang pertama itu dari bahasa Belanda yang artinya hukum negara atau staatrecht. Lalu constitutional law dari negara Inggris. Lalu state law sebagai variasi dari istilah constitutional law yang berasal dari Inggris. Lalu droit constitutionnel berasal dari bahasa Prancis dan Verfassungsrecht berasal dari bahasa Jerman. Nah, istilah hukum tata negara. Hukum tata negara disebut juga dengan hukum negara yang artinya menurut bahasa Belanda adalah staatrecht. Hukum tata negara dibagi menjadi dua, yaitu hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum tata negara dalam arti luas. Lalu Pancasila dalam sistem hukum nasional yang pertama berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang 1945 Amandemen. Pada saat itu sempat hilang dalam Undang-Undang Nomor 10 Garing 2004. Nah, diperbaiki sekarang itu menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000. Contoh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang yang cacat. Dengan ideologi Pancasila, pada generasi muda Indonesia makin meniadakan peluang bagi pihak-pihak yang hendak membawa Indonesia ke dasar negara lain, yaitu Pancasila adalah sebagai jati diri bangsa. Dan saya di sini akan membahas mengenai definisi hukum tata negara itu sendiri. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum, atasan dan masyarakat hukum, bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsi masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu. Jadi, di situ serta menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut. Organisasi di sini itu organisasi merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai suatu tujuan, yang di dalamnya terdapat pembagian kerja dan bagian-bagiannya. Yaitu, dalam organisasi, negara itu ditentukan bagaimana bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang diinginkan. Yang pembagian wilayahnya itu, wilayah negaranya itu menurut tingkatannya. Lalu hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Yang pertama, ilmu negara mementingkan nilai teoretis, sehingga tugas ilmu negara tidak mementingkan bagaimana cara hukum itu seharusnya dijalankan. Sebaliknya, bagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang lebih dipentingkan adalah nilai-nilai praktisnya. Oleh karena hasil penyelidikannya itu langsung dapat dipergunakan dalam praktek oleh para ahli hukum sebagai pejabat-pejabat pemerintah menurut tugasnya masing-masing. Hubungan hukum tata negara dan ilmu politik. Lalu ada hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara yang dibagi menjadi 3 golongan. Akhir,
Golongan yang beranggapan bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak terdapat perbedaan yang bersifat prinsipil melainkan hanya karena pertimbangan manfaat saja. Hukum administrasi negara itu merupakan hukum tata negara dalam arti luas dikurangi dengan hukum tata negara dalam arti sempit. Ini yang disebut dengan teori residu. Mungkin cukup sekian review materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.